Perkenalkan, nama saya Puspita Sari. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tahap perkembangan masyarakat akal budi menurut Auguste Comte. Isidore Auguste Marie François Xavier Comte, atau yang lebih dikenal dengan Auguste Comte, merupakan salah seorang filsuf dari Perancis yang lahir di Montpellier sekitar 2 abad lalu, tepatnya 19 Januari 1797. Beliau adalah seorang anak bangsawan yang berasal dari keluarga berdarah Katolik. Dalam e-book berjudul Classical Sociological Theory, karya Georgi Ritzer dan Jeffrey Stepniski, diterangkan bahwa Comte tidak pernah mendapat gelar sarjana sebab ia dan kelasnya diberhentikan dari École Polytechnique akibat pemberontakan dan gagasan politik mereka. Dari sinilah Comte bertemu dengan Henri de Saint-Simon, seorang filsuf yang mempengaruhinya untuk mulai mengembangkan pandangan terkait kajian positivisme atau dikenal dengan istilah filsafat positif. Dalam perkembangannya, Auguste Comte dianggap sebagai bapak sosiologi karena ia merupakan orang pertama yang mencetuskan istilah sosiologi dan membedakan antara ruang lingkup dan isi sosiologi dari ruang lingkup dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Hukum 3 tahap. Perkembangan masyarakat akal budi atau law of the three stage. Teori evolusi hukum 3 tahap adalah terkait teori Auguste Comte yang cukup populer. Menurut Auguste Comte dalam Cours de Philosophie Positive, perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap teologis. Teologis merupakan tahap awal perkembangan pemikiran manusia pada 1300 Masehi. Menurut Comte, pada tahap ini manusia beranggapan bahwa semua benda di dunia memiliki kekuatan supranatural. Yang kedua, tahap metafisis. Nah, ini adalah tahap perkembangan pemikiran manusia yang diperkirakan muncul tahun 1300 sampai 1800 Masehi. Pada tahap ini, pemikiran manusia mulai mengalami transisi dari tahap teologis ke tahap positif yang ditandai dengan kepercayaan terhadap dewa dan kekuatan alam. Tahap positif. Mulai tahun 1800 Masehi muncul tahap positif atau ilmiah, ditandai dengan manusia mulai meninggalkan kepercayaan supranatural dan mulai mengembangkan ilmu pengetahuan untuk menerangkan gejala-gejala alam. Hal ini karena manusia mulai mengedepankan intelektualitas. Nah, perkembangan yang demikian berlaku pada pemikiran perorangan maupun bagi pemikiran pengembangan setiap umat manusia. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Memperkenalkan, nama saya Deborah Holo, NPM 220100430004, kelas C, angkatan 2020, Prodi Sejarah dan Sosiologi. Saya akan menjelaskan tentang contoh masing-masing hukum 3 tahap. Adapun contoh hukum 3 tahap menurut Comte yaitu tahap teologis, tahap metafisis, tahap positif. Contoh tahap teologis yaitu suling bambu atau suling dewa, begitu mereka menyebutnya oleh masyarakat Bayan, Lombok Barat, dilantukan dengan merdu untuk memanggil hujan di saat musim kemarau panjang. Pemikiran masyarakat Bayan ini masih primitif, di mana kepercayaan terhadap benda yang memiliki kekuatan spiritual. Tahap metafisis.
Mereka melakukan ritual seruling dewa atau pemanggil hujan, tidak hanya meniup seruling saja, tapi mereka mengiringi dengan tarian dan doa, memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk menurunkan hujan. Tahap positif, ritual ini mulai ditinggalkan karena mereka berpikir, apakah bisa bersuara merdu, bisa menurunkan hujan? Kalau bukan perubahan iklim yang menyebabkan turun hujan, ritual ini tetap tidak menurunkan hujan, seperti yang masyarakat inginkan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.